Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus big boss kita Al Habib Syekh Al Jufri. Bagaimana nggak big boss, badannya berapa kuintal tuh. Juga Al Mukarram Bapak Al Ustadz Hadis Syafi'i, Haji Zainuddin TB, dan para ustadz lainnya yang kagak hafal namanya. Bapak Wagub Bidang 1, Bapak Edi Marzuki Nalapraya yang saya hormati, Bapak Muspida Jakarta Utara yang saya hormati, juga mungkin dari tingkat kecamatan mungkin ada yang hadir yang saya hormati, bapak-bapak pengurus daripada Masjid Jami Al-Fudola yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Kalau saya tadi menyebut Habib dulu, ulama dulu, baru Pak Edi, jangan tersinggung. Itu gaya Nabi. Nabi bilang, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Ada dua golongan umat. Apabila dua golongan ini beres, rapi jali lagi ya, maka seluruh manusia akan beres dan rapi jali. Amin gitu dong. Wah Allah, amin pakai diajarin lagi ya, kayak santri baru. Tapi kalau dua golongan umat ini rusak, kata Nabi, maka seluruh manusia akan rusak. Siapa itu golongan itu? Al ulama wal umara. Ulama dulu disebut oleh Nabi, baru umara. Habib makanya jangan tersinggung dah. Saya sih niruin Nabi doang. Betul nggak Bu? Bu? Ya Allah, membeli aja. Emang Nabi ini tokoh yang luar biasa, Pak. Tokoh yang paling top. Sampai baru-baru ini kan ada seorang pengarang Amerika yang bernama Michael Hart menyusun buku yang disebut sebagai the most influential leaders of the history. Artinya pemimpin-pemimpin yang paling berpengaruh terhadap sejarah umat manusia. Dia pilih 100 pemimpin, mulai dari zaman dahulu kala, zaman baheula, sampai zaman sekarang ini, termasuk Hitler, Napoleon Bonaparte, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Jamal Abdul Nasser, Goethe, sampai kepada Modigliani, sampai kepada Stalin dan yang lain-lain, semua disusun 100 orang. Disaring Pak oleh siapa tadi namanya? Michael Hart namanya. Disaring. Sesudah disaring bertahun-tahun lamanya, ternyata keluar yang paling besar pengaruhnya kepada dunia, kepada umat manusia, kepada sejarah umat manusia. Yang nomor 1 adalah junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat nggak? Hebat nggak? Di zaman modern dinilai oleh orang Kristen, di negara Kristen, Nabi kita tetap keluar nomor 1. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Buku ini Pak sudah diterjemahkan oleh kolumnis Indonesia yang terkenal yang bernama Haji Mahbub Junaidi dengan judul 100 tokoh. 100 tokoh. Bapak-bapak kalau punya duit beli deh buku itu ya. Bagus sekali. Memang Nabi kita itu hebat sekali Pak. Sampai pernah kan dulu ada seorang pemimpin India yang bernama Mahatma Gandhi.
Sampai dibunuh oleh anak buahnya. Gara-gara anak buahnya ini curiga, kok pemimpinnya memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan dia mau masuk Islam. Tadinya beragama Hindu, tanpa pikir, tanpa tanya kiri kanan dia cabut pistol, pemimpinnya sendiri ditembak, bledor, bledor, bledor. Akhirnya Mahatma Gandhi roboh, meninggal dunia. Beliau bilang begini, Pak, Hazrat Muhammad is the greatest prophet ever known in the world. He feared no one but Allah. I shed tears when I read that he and his families and companions suffered voluntarily. Dia bilang Hazrat Muhammad is the greatest prophet ever known in the world. Nabi Muhammad itu adalah nabi terbesar yang pernah dikenal di dunia. Mengapa? Karena di samping jadi nabi, beliau juga jadi kepala negara. Selain jadi rasul, juga jadi kepala pemerintahan. Selain menjadi imamul anbiya wal mursalin, juga jadi panglima besar tentara sekaligus. Hebat nggak? Pemimpin dunia, pemimpin akhirat, kayak yang tadi disebut oleh Pak Edi. Betul atau tidak ya? Betul atau tidak? Ya dunianya, ya umaroknya dipegang, ya ulamanya dipegang, dua-duanya dipegang. Ya asik. Betul atau tidak ya? Kata Mahatma Gandhi, he feared no one but Allah. Nabi Muhammad tidak ada yang ditakuti selain Allah. Yang ditakuti cuman ate. Cuman ate. Allah Subhanahu. Sampai kan diakui di dalam Quran, Mbak. Allah bilang begini, alladzina yuballighuna risalatillah. Yang semangat dong, Pak. Kiai itu tergantung dari hadirin. Betul atau tidak ya? Kalau hadirin semangat, saya tambah semangat. Saya sudah bawa semangat berapa kantong nih baju saya nih. Saya tahu-tahu yang jawab begitu doh ya. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, orang-orang yang membawa agama Islam, mereka takut kepada Allah dan tidak ada yang lain yang ditakuti selain Allah. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah saja yang membuat perhitungannya. Jadi memang sudah diakui di dalam Quran, Pak. Semua rasul, semua nabi, semua wali, semua kiai itu cuma takut kepada Allah dan tidak ada yang lain yang ditakuti selain Allah Subhanahu. Makanya kalau zaman sekarang ada kiai yang takut mati. Kiai takut pedang, takut belati, takut pelor. Lu berhenti jadi kiai dah malu-maluin. Betul apa tidak ya? Betul apa tidak? Sebab pendiri-pendiri negara Pancasila ini mengakui bahwa penggerak tentara-tentara nasional Indonesia adalah para ulama-ulama, para kiai-kiai yang pantang mundur menghadapi musuh. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok. Ada kiai kok takut mati. Ya kiai cap apa itu namanya? Ya Allah, amit-amit dah. Malu-maluin. Malu-maluin. Betul apa tidak ya? Apalagi di saat-saat seperti sekarang, yang menurut Departemen Hankam dikatakan bahwa di sekeliling negara Indonesia ini banyak sekali kapal induk berkeliaran. Baik kepunyaan Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, maupun dari Cina gentayangan kapal-kapal induk yang kalau kita meleng, mereka nyerbu ke Indonesia, akan menjajah Indonesia. Betul apa tidak ya? Makanya kalau tadi Pak Edi, Pak Habib menganjurkan kita bersatu, emang pada tempatnya. Betul apa tidak ya? Betul apa tidak? Kita harus kompak jadi satu. Kalau dulu merebut kemerdekaan kita bersatu, kita menjaga kemerdekaan juga harus bersatu. Kita tidak mau dijajah lagi buat kedua kalinya. Tidak sampai hari kiamat. Betul apa tidak ya? Pahit Pak orang dijajah. Betul apa tidak ya? Waktu zaman penjajahan nggak ada pengajian terbuka begini. Betul apa tidak ya? Pak Edi tahu persis. Ya Allah, baca Quran aja ngumpet-ngumpet. Sampai lampunya ditutupin pakai daun.
Coba jangan keluar, jangan kelihatan dari luar. Betul apa tidak ya? Betul apa tidak? Gak bebas seperti sekarang, merdeka. Ya Bu ya? Bu, ente ngedengerin apa tidur? Ngedengerin? Gak ngantuk? Gini Bu, kalau ada yang ngantuk, guru saya punya resep. Kata guru saya, likul lida indawaun. Semua penyakit itu ada obatnya. Wadawaul ngantuki jitakun, katanya ya. Obatnya orang ngantuk mesti boleh dicoba Bu. Kalau ada yang ngantuk kena jitak 3 kali pasti melotot matanya ya. He feared no one but Allah. Nabi Muhammad tidak ada yang ditakuti selain Allah. Tapi juga Nabi tidak sombong. Nabi tidak Nabi pernah bilang begini Pak Edi, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru wasbutu wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abi Aufa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini Pak, ayuhan nas, hai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berangan-angan ingin ketemu musuh, jangan. Jadi cari-cari musuh, nantang cari musuh kagak boleh di dalam Islam. Betul apa tidak ya? Betul apa tidak? La tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berangan-angan ingin bertemu dengan musuh, jangan. Was'alullahal afiyah, mintalah selamat kepada Allah Subhanahu. Emang dibandingkan sama perang, bagaimanapun juga lebih enak selamat daripada perang. Perang itu kalau nggak mampus, ya begitu dah. Luka-luka, kalau nggak ya sengsara dah. Mana ada perang bawa enak? Betul apa tidak Pak? Betul apa tidak Pak? Selalu perang itu menimbulkan kucuran air mata, kucuran darah, dan terlepasnya nyawa. Kadang-kadang dari orang yang tidak berdosa sama sekali. Betul apa tidak Pak? Betul apa tidak? Makanya Nabi bilang, jangan ngarepin ketemu musuh. Lu cari selamat aja, minta selamat kepada Tuhan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuma Nabi bilang, wa idza laqitumuhum, andai kata kamu sudah tidak ngarepin ketemu musuh, kamu mintanya selamat kepada Allah, masih ketemu musuh juga, fasbiru, kata Nabi, bersabarlah kamu, wasbutu, kokohkanlah pendirian kamu, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu, annal jannata tahta dhilalis suyuf, bahwa surga itu terletak di bawah bayangan pedang. Artinya orang Islam yang tidak cari musuh, orang Islam yang maunya selamat tapi masih dimusuhin juga, lu bejak tuh musuh habis-habisan, jangan kasih kesempatan itu dia. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak ya? Kalau perlu lu gerus kayak sambal dah, biar buras sama sekali dah. Betul? Betul? Haram kamu mundur menghadapi musuh yang begitu. Kalau kamu mundur, haram kamu masuk ke dalam surga.